Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita punya sesi paparan visual yang bakal bedah tuntas sebuah dokumen yang jujur aja luar biasa komprehensif. Kita bakal ngomongin data statistik keagamaan dan pendidikan tahun 2025 dari Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Batam. Tapi tunggu dulu, jangan keburu mikir ini cuma deretan angka yang membosankan ya. Sama sekali nggak. Ini tuh ibarat cetak biru raksasa tentang gimana sebuah kota yang supermasif mengelola harmoni, memfasilitasi spiritualitas, dan ngebangun ekosistem pendidikan buat ratusan ribu warganya yang sangat majemuk. Keren banget kan? Biar kalian gampang ngikutinnya, perjalanan kita hari ini bakal ngelewatin 5 titik utama nih. Mulai dari sejarah dan peta wilayah, terus ke tata kelola Kemenak Batam, layanan keagamaan, lanskap pendidikan, sampai nanti kita tutup di masa depan kerukunan umat. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sejarah dan peta wilayah. Gimana sih sebenarnya skala geografis Batam ini di dunia nyata? Coba deh, kalian perhatiin sebaran wilayah daratan dan perairan di peta ini. Bayangin, ada 12 kecamatan yang membentang luas, mulai dari daerah belakang Padang, terus ke Batu Ampar, sampai ke wilayah kepulauan kayak Galang dan Bulang. Kemenak itu posisinya kayak satu payung raksasa yang menyatukan wilayah-wilayah yang terpencar ini. Kebayang nggak sih tantangan logistik hariannya kayak apa buat menjangkau setiap sudutnya? Pasti luar biasa menantang. Nah, untuk ngasih kalian gambaran seberapa besar tantangannya, coba lihat angka ini, 103.480. Itu adalah total luas wilayah darat Batam dalam hitungan hektar, sesuai data resminya. Luas banget kan? Angka ini bukan sekedar statistik biasa, tapi ini bukti nyata dari betapa masifnya skala tanggung jawab administratif Kemenak buat mastiin nggak ada satupun wilayah yang tertinggal dari jangkauan layanan keagamaan. Tentu aja, buat nanganin wilayah segede itu, institusi ini harus terus berevolusi. Kemenak Batam tuh awalnya berdiri di tahun 1987, waktu itu masih pakai nama Kantor Departemen Agama. Terus, karena populasi makin padat, status mereka naik kelas nih di tahun 2002, jadi tipologi 2A. Nggak berhenti di situ. Di tahun 2006, mereka secara administratif beradaptasi masuk ke provinsi baru, Kepulauan Riau. Sampai akhirnya di tahun 2008, mereka punya gedung kantor pusat modern berlantai 2 di kawasan Sekupang. Pertumbuhannya benar-benar ngikutin ladi kotanya ya. Lanjut ke bagian kedua, tata kelola Kemenak Batam. Mari kita lihat mesin penggerak di balik layar ini. Kalau ngomongin birokrasi, kadang kita lupa kalau di dalamnya itu ada manusia-manusia nyata yang bekerja keras. Di bawah kepemimpinan Kepala Kantor, Bapak Haji Budi Dermawan, organisasi ini tuh jalan dengan sangat humanis dan terstruktur. Struktur mereka benar-benar inklusif loh. Mereka memayungi semuanya, mulai dari urusan bimbingan masyarakat Islam, pendidikan madrasah, sampai ada penyelenggara khusus buat urusan agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semuanya terhubung dan berkoordinasi dengan sangat erat di bawah satu atap yang sama. Nah, kalau kita lihat komposisinya, mesin penggerak ini tuh modelnya terpusat, tapi jangkauannya luas banget. Dari data ini, kelihatan ada 53 pegawai negeri sipil di jajaran Kemenak Pusat Kota Batam. Mereka ini ibarat otak atau pusat komandonya. Mereka lah yang ngekoordinasiin para staf operasional, PPPK, sampai tenaga honorer yang udah disebar ke banyak cabang KUA atau kantor urusan agama di tiap kecamatan. Ini strategi distribusi yang cerdas banget buat mastiin layanannya benar-benar nyentuh garis depan masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, layanan keagamaan masyarakat. Gimana sih mereka langsung melayani warga Batam di kehidupan sehari-hari? 64. Angka ini jelas bukan angka acak ya. Ini adalah total kelurahan yang dilayani Kemenak di seluruh penjuru kota Batam. Fakta ini nunjukin ke kita betapa dalamnya penetrasi mereka. Maksudnya, Kemenak itu nggak cuma duduk manis di balik meja kantor pusat aja. Mereka benar-benar turun, mengakar kuat ke level akar rumput, langsung melayani umat di 64 titik kelurahan tadi. Dan ini nih yang paling menarik menurut saya, keberagaman para penyuluh agamanya. Coba deh kalian perhatiin, ada staf penyuluh untuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan sampai Konghucu. Fakta di lapangan, ini jadi bukti kuat kalau Kemenak Batam tuh benar-benar jalanin peran mereka sebagai payung besar yang sangat netral. Mereka memfasilitasi bimbingan spiritual secara merata buat semua agama yang diakui tanpa terkecuali. Benar-benar ngerangkul semuanya. Kalau kita ngomongin rutinitas hariannya, wah, operasinya padat dan esensial banget. Mereka ngurusin ribuan fasilitasi pernikahan dan rujuk. Belum lagi ngelola ribuan meter persegi tanah wakaf, dari yang bentuknya masjid sampai lahan produktif. Terus, mereka juga rutin mendistribusikan buku-buku bimbingan keagamaan, plus mastiin para penyuluh agama punya standar kualitas yang oke lewat sertifikasi. Bisa dibilang, Kemenak ini benar-benar mendampingi siklus kehidupan warga Batam dari awal sampai akhir.
Oke, kita melangkah ke bagian keempat. Lanskap pendidikan keagamaan. Gimana cara mereka membentuk generasi masa depan? Kalau kita ngomongin pendidikan Islam di Batam, infrastrukturnya itu masif dan sangat sistematis, baik yang statusnya negeri maupun swasta. Kalian bisa lihat di sini, ada jalur pendidikan yang saling nyambung dan gak terputus. Dimulai dari Raudatul Atfal buat anak usia dini, lanjut ke Madrasah Ibtidaiyah untuk pendidikan dasar, terus ke Madrasah Sanawiyah di tingkat menengah pertama, sampai akhirnya ke Madrasah Aliyah buat tingkat atas. Kemenak itu mengawal kesinambungan jenjang ini dengan ekstra teliti. Tapi tentu aja, komitmen pendidikan ini nggak berhenti di satu kelompok aja loh. Lanskap pendidikan buat saudara-saudara kita yang non-Islam, kayak Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, juga terfasilitasi dengan sangat baik. Adanya ratusan guru yang tersertifikasi dan ribuan siswa di satuan pendidikan ini jadi bukti nyata kalau sistem pendidikan di Batam itu merangkul semua warganya. Jadi mayoritas maupun minoritas, semuanya punya sarana yang setara buat bertumbuh di dalam keyakinannya masing-masing. Jadi, inti dari semua tumpukan data pendidikan tadi sebenarnya bisa dirangkum ke kalimat ini. Ribuan guru, ratusan sekolah, tapi punya satu visi harmonis. Mesin birokrasi ini lagi bekerja keras mendidik generasi baru. Gak cuma ngebentuk supaya mereka cerdas secara akademis ya, tapi yang jauh lebih penting, membentuk karakter mereka supaya jadi warga negara yang menjunjung tinggi toleransi sejak usia sedini mungkin. Luar biasa kan? Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. Sekaligus yang terakhir, masa depan kerukunan umat. Gimana caranya merawat kedamaian ini supaya terus bertahan? Kunci utama dari kedamaian kota ini sebenarnya ada pada strategi keseimbangan yang mereka mainkan. Gini deh konsepnya. Di satu sisi, Kemenak itu aktif banget memfasilitasi dialog intern, supaya umat di dalam satu agama punya pemahaman iman yang kokoh. Nah, tapi di saat yang bersamaan, mereka juga nggak henti-hentinya ngegas program dialog antar umat beragama, buat ngebangun jembatan komunikasi lintas keyakinan. Gabungan dua cara cerdas inilah yang jadi senjata ampuh mereka buat mencegah polarisasi sosial. Strategi Jitu itu pastinya langsung dieksekusi dengan aksi praktis di lapangan, mulai dari mendokumentasikan data demografi penduduk dengan teliti banget, terus memantau proses pendirian rumah ibadah secara objektif, sampai meredam potensi konflik bernuansa agama sebelum sempat membesar. Mereka juga jadi pendukung paling utama buat FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama. Semua langkah ini murni dilakukan dengan netral dan tanpa memihak, semata-mata demi menjaga keutuhan masyarakat Batam. Nah, sebagai penutup paparan visual kita kali ini, saya mau ngajak kalian mikir sejenak nih, melihat semua pondasi statistik dan tata kelola yang udah kita bedah dari awal tadi. Menurut kalian, gimana mesin organisasi ini bakal ngedukung pesatnya pertumbuhan dan kerukunan umat di Batam untuk 10 atau bahkan 20 tahun ke depan? Setelah ngelihat sendiri kerja keras yang senyap tapi kokoh di balik layar ini, saya harap kita semua bisa semakin mengapresiasi upaya luar biasa dalam merawat keberagaman kota ini. Terima kasih banyak udah menyimak analisis ini bareng saya. Teruslah belajar dan sampai jumpa.